Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martalia Eka Nurhamawati, NIM 2062401006. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi akuntansi bagian siklus aset tetap. Mohon disimak ya teman-teman. Masuk pada pengertian aset tetap. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini kemudian menjadikan proses-proses tersebut sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Dan aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Selanjutnya, ada beberapa transaksi akuntansi untuk dicatat dalam aset tetap. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan aset awal. Dengan asumsi bahwa aset dibeli secara kredit, entry awal adalah kredit ke utang, usaha, dan debit ke akun aset tetap yang berlaku untuk biaya aset. Biaya aset dapat mencakup biaya pengiriman terkait pajak penjualan, biaya pemasangan, biaya pengujian, dan sebagainya. Mungkin ada sejumlah akun aset tetap seperti bangunan, perabotan, dan perlengkapan tanah, mesin, dan peralatan kantor, dan kendaraan. Kurang lebihnya, itu tadi adalah akun pada aset tetap. Kemudian yang kedua yaitu penyusutan aset. Jumlah aset ini secara bertahap berkurang dari waktu ke waktu dengan entry depresiasi yang sedang berlangsung. Ada beberapa variasi dalam perhitungan penyusutan, tetapi pendekatan yang paling umum adalah metode garis lurus, di mana taksiran nilai sisa dikurangi dengan biaya perolehan, dan jumlah sisanya dibagi dengan jumlah bulan yang tersisa dalam masa manfaat aset. Ini menghasilkan biaya penyusutan bulanan yang entry-nya adalah debit untuk biaya penyusutan dan kredit untuk akumulasi penyusutan. Ada juga beberapa metode penyusutan yang dipercepat yang mengakui lebih banyak penyusutan di awal umur aset. Saldo di akun akumulasi penyusutan dipasangkan dengan jumlah di akun aset tetap sehingga saldo aset berkurang. Itu tadi adalah perhitungan penyusutan aset. Yang ketiga yaitu pelepasan aset. Pada akhir masa manfaat aset tetap, aset tersebut dijual atau dihapuskan. Entry-nya adalah untuk mendebit akun akumulasi penyusutan untuk jumlah semua biaya penyusutan hingga saat ini, dan mengkredit akun aset tetap untuk menghapus saldo yang terkait dengan aset itu. Jika aset tersebut dijual, maka debit juga akun kas sebesar jumlah kas yang diterima. Setiap jumlah sisa yang diperlukan untuk menyeimbangkan entry ini kemudian dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan aset. Yang keempat, penurunan aset. Akuntan harus secara berkala menguji semua aset tetap utama untuk penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat aset lebih besar dari arus kas masa depan yang tidak terdiskonto. Jika hal ini terjadi, catatlah kerugian sebesar selisihnya yang mengurangi nilai tercatat aset. Jika masih ada beberapa nilai tercatat yang tersisa, maka jumlah ini masih perlu disusutkan, meskipun mungkin dengan tarif bulanan yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Penurunan nilai aset kecil kemungkinannya menjelang akhir masa manfaat aset karena penyusutan berkelanjutan telah mengurangi jumlah tercatatnya secara signifikan. Seperti itu tadi adalah penjelasan mengenai penurunan aset. Kemudian ada beberapa cara perolehan aktiva tetap. Yang pertama itu pembelian tunai, yang kedua pembelian angsuran, yang ketiga ditukar dengan surat berharga, yang keempat ditukar aktiva tetap yang lain, yang kelima diperoleh dari hadiah, dan yang keenam aktiva yang dibuat sendiri. Selanjutnya mengenai flowchart. Yang pertama itu adalah perusahaan melakukan inovasi yang membuat peningkatan jumlah produksi. Lalu tim produksi melakukan penilaian mesinnya. Dari situ ditemukan mesin yang
sudah tidak layak pakai, lalu tim produksi membuat daftar mesin-mesin yang akan dibeli. Daftar tersebut diberikan kepada vendor untuk membuat pemesanan. Vendor mengeluarkan faktur penjualan dan melakukan pengiriman. Departemen penerimaan menerima aset tetap lalu mengupdate buku besar dari sistem pengeluaran kas. Setelah aset tetap diterima, Departemen penerimaan mengupdate buku besar dan sistem pengeluaran kas. Setelah aset tetap diterima, Departemen penerimaan mengupdate daftar aset tetap yang dimiliki. Lalu tim produksi akan membedakan mesin baru dan mesin lama. Mesin baru jika rusak diasuransikan dan mesin lama akan diservis. Dan kemudian pembayaran dilakukan lewat transfer bank. Lebihnya seperti itu untuk flowchart aset tetap. Kelemahannya dari